Tapi gue ngeliat ada kayak makhluk hitam gede ngelebihin pohon itu bang. Sebelah kiri gue persis. Gue juga nggak tahu apakah ini adalah penyebab awal yang bikin gue tersesat nantinya. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 2. Oh, nggak nyangka udah 400.000 subscriber. Goks, gue makasih banget nih buat kalian yang udah selalu support RJ5. Nanti kayaknya bakal ada kejutan deh buat kalian. Tapi tungguin aja infonya di Instagram kita berikut ini. Terus buat kalian para subscriber baru, gue pengen ngasih tahu kalau RJ itu punya 2 playlist, dimana ada Om Mamat special episode with narasumber. Jadi narasumber ini nanti bakal menceritakan kisah-kisah horor nyata mereka secara langsung. Dan yang kedua ada Om Mamat Scary Tale, di mana gue sendiri yang akan menceritakan kisah-kisah horor nyata dari para narasumber. Ya nanti kalian bakal dimanjain deh sama visual dan sound yang bikin feel-nya itu lebih joss. Makanya sebelum nonton video kita yang ini, jangan lupa juga ditonton video sebelumnya. Selamat malam Mas Krisna. Selamat malam mas. Akhirnya bisa datang lagi nih lo ke RJL. Iya, alhamdulillah. Jadi buat kalian yang belum tahu, Mas Krisna ini dulu sempet jadi penutup Om Mamat season 1. Dan sekarang katanya gue dengar lo punya pengalaman sempat tersesat di Gunung Semeru. Iya mas, bener banget. Waktu itu kejadiannya kalau nggak salah 2018. Dan katanya lu juga sempat ketemu dengan sebuah kampung gaib. Iya, gue kurang bisa jelasin sih itu kampung apa ya. Yang jelas sih menurut gue itu kurang masuk di logika sih. Karena di ketinggian segitu, di tengah hutan pula ada kampung gitu. Menurut gue nggak logis banget sih. Dan katanya gue juga sempat denger nih, lu tuh sempat pasrah karena nggak nemu-nemu jalan buat pulang. Iya, itu bener banget sih. Jadi gimana ya, ketika gue udah tersesat sendirian di hutan, nemu jalan gak ketemu, udah capek juga gitu ya mas. Terus ya udah, gue udah nemuin hal-hal yang gak terduga juga, yang menurut gue itu di luar logika banget sih. Akhirnya gue cuma bisa pasrah sih, mungkin kayak gitu. Oke, tapi ditahan dulu nih cerita lo lengkapnya nih. Jadi buat kalian, gue harap tonton video ini sampai habis, dikarenakan memang ceritanya sangat luar biasa sekali, di mana akhirnya Mas Krisna yang sempat tersesat sendirian dapat kembali dengan selamat. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Oke, untuk yang belum kenal, perkenalkan, nama gue Krisna Purnomo atau biasa dipanggil Boni. Kebetulan di cerita gue kali ini, gue dipanggilnya Boni. Jadi cerita ini terjadi pada pertengahan bulan Desember 2018. Tepatnya ketika gue dan 8 orang lainnya tergabung dalam satu tim untuk melakukan pendakian ke Gunung Semeru. 9 orang itu saya 7 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Anggotanya saya sendiri,
Rifki, Sonya, Putri, Bang Baim, Bang Del, Alfi, dan Teguh. Jumat sore, waktu itu gue berangkat dari Jakarta menuju Malang. Sabtu pagi gue sampai di Malang. Singkat cerita, sorenya gue sampai di Ranupani. Kurang lebih pukul jam 4 atau setengah 5. Niatnya ketika sampai Ranupani, gue mau langsung mulai pendakian. Tapi ternyata loket untuk kita registrasi nih udah ditutup. Jadi mau nggak mau kita mendakinya itu besok. Karena terpaksa harus mendaki besok, mau nggak mau kita juga harus cari tempat istirahat buat kita bermalam di tempat itu ya kan. Melihat kondisi Ranupani yang waktu itu rame banget, menjelang liburan juga kan, di sana rame. Akhirnya gue putusin nih untuk survei, cari tempat untuk buka tenda lah. Karena nggak mungkin kan rame-rame. Akhirnya teman-teman gue suruh stay di suatu tempat. Gue sama Bang Baim yang survei untuk cari tempat buka tenda. Kita langsung turun tuh ke arah bibir danau situ. Ranupani kan ada danau tuh. Gue ke danau situ, gue cari-cari tempat. Sampai akhirnya gue nemu tempat itu udah bukan tanah sih udah di semen lah. Udah di semen, belakangnya itu bangunan-bangunan kayak semacam villa lah kurang lebih kayak gitu. Villanya itu masih dipakai atau udah terbengkalai? Itu villa ya menurut gue udah nggak dipakai ya, terbengkalai lah. Cuma saat itu ya gue belum tahu bang. Sampai akhirnya ketika gue stay di situ tuh. Gue stay di situ, nah temen gue nih Bang Baim manggil yang lain gitu ke atas. Nah barulah di situ gue cross check, lihat-lihat. Nah gue cek nih satu villa, gue longok lah ke jendelanya. Ternyata itu ya gue baru tahu kalau itu villa dan itu memang terbengkalai bang, udah banyak sarang laba-laba gitu. Ya nggak keurus lah, udah di depannya pun kotor banget, banyak daun-daun kering gitu. Kurang lebih 20 menit gue nunggu temen gue. Nah datanglah tuh teman-teman gue, rombongan gue. Datang karena kondisinya juga udah mau maghrib, sering waktu yang makin bertambah gelap gitu, kita percepet lah buka tenda. Waktu itu gue buka posisinya 3 tenda bang, 3 tenda. Dari situ kita buka tenda, masak-masak, selesai masak kita makan, bareng ngobrol-ngobrol santai, sampai nggak berasa waktu udah jam 10 malam bang. Akhirnya kita putuskan kita istirahat karena capek dan mengingat besok pagi-pagi kita udah mulai pendakian kan. Di sini mulai nih, baru keanehan mulai terjadi nih. Saya bangun tuh jam 2 tuh, waktu saya habis istirahat saya bangun jam 2 karena kebelet pipis. Di situ saya buka tenda tuh keluar, teman tenda saya masih tidur dua-duanya. Nah akhirnya gue keluar untuk pipis lah. Gue ke arah belakang tenda, di samping persis villa terbengkalai itu bang. Tempatnya itu ini villa, sebelahnya itu langsung kayak turunan tanah gitu, pohonnya tinggi-tinggi langsung ke bibir danau. Nah gue pipis di situ lah, pas banget sebelah villa itu. Gue numpang ya kan, gue pipis. Gue nengok kanan kiri, selesai pipis. Kaget tuh gue, tiba-tiba dari pohon ada yang jatuh bang. Serak gitu jatuh, tuh gede. Pikir awalnya binatang atau mungkin batang kayu gitu ya. Gue kan bawa headlamp tuh bang, pis-pis bawa headlamp ya kan. Gue senterin lah ke tempat entah apa itu yang jatuh itu. Gue lihat bang, di situ nggak ada apa-apa bang. Padahal yang tadi bener-bener gue lihat itu ada sesuatu yang jatuh gitu, hitam gede. Entah itu binatang atau kayu lah pikir gue. Tapi ternyata nggak ada apa-apa bang. Bersih aja, masih kayak ranting-ranting, nggak ada yang patah juga gitu. Apa ya? Ayo udahlah. Mungkin sambutan buat gue, pikir gue gitu saat itu ya kan. Pas gue selesai pipis, gue mau balik ke tenda, kedengeran suara tiba-tiba. Gitu. Kayak manggil gue. Dalam hati gue, loh siapa yang manggil? Gue cari, ternyata nggak ada orang. Gue cek lah tenda kanan kiri gue, tenda temen-temen gue juga masih pada tidur. Lumayan heran gue. Tapi gue nggak mau pikir macem-macem saat itu ya kan. Itu posisinya sepi, cuman tenda teman-teman lu doang? Saat itu sepi bang. Baru ada tenda lagi tuh kurang lebih menjelang subuh.
baru pada orang buka tenda lagi, ada datang dari atas. Itu pun masih ya lumayan lah, jaraknya tuh sama gue lumayan, sebelah kanan gitu. Pas itu gue masuk lagi tuh bang ke tenda, tapi gue waktu itu nggak tidur. Nah menjelang subuh, wah bete nih gue bang, sendirian ya kan. Akhirnya gue berinisiatif lah bangunin temen gue buat bikin kopi. Gue bangunin temen gue si Rifki, gue bangun lah, gue bilangin ayo bikin kopi. Nah itu kondisi udah mau subuh itu bang, jam 3:30 atau jam 4. Nah gue yang keluar nih bang, temen gue di dalam nih masih proses ya, baru bangun tidur gitu bang, ngumpulin nyawa mungkin mereka ya. Nah gue keluar, gue yang ngambil air karena gue naruh air tuh di luar tenda. Botol-botol air tuh gue di luar tenda. Nah pas gue ambil air, itu bang, gue lumayan terpaku pas gue lihat ke seberang danau itu nggak ada apa-apa selain pohon-pohon gede gitu bang, entah kebun atau apa gitu, pohon-pohon gede. Di situ gue lihat ada cewek pakai baju putih di situ. Gue bilang, loh cewek ngapain malam-malam gitu ya kan? Gue heran juga. Pas di situ langsung gue bilang, nggak beres nih ya kan, nggak beres. Akhirnya gue langsung buru-buru ke tenda. Gue bilangin temen gue dah. Gue bilang, sini dulu, keluar dulu. Gue bilang, tadi gue cewek di seberang sono. Temen gue ngeliat, mana lu ngaco lu, orang nggak ada apa-apa gitu kan. Yang lu lihat tuh kayak gimana gambarannya? Ya gue ngeliat cewek bang, bener cewek. Dan walaupun dari jauh gitu ya, kelihatan gitu. Dia pakai baju putih, rambutnya tegerai gitu. Dan sama-sama mukanya juga kelihatan gitu bang. Gue bilang, oh. Kayak gimana mukanya? Ya kayak selayaknya perempuan lah bang. Cuma nggak jelas karena gue dari jauh gitu. Cuma gue tahu rambutnya kebuka gini loh depannya. Nah, udah gue bilang, ya udah cerita itu pagi kan. Pagi kita semua sarapan untuk prepare tuh berangkat. Kurang lebih jam 9 kita mulai pendakian bang. Awal pendakian di Plang, selamat datang gitu di Gunung Semeru gitu. Kita foto-foto dulu bang sebelumnya. Foto-foto, barulah kan masuk trek pendakian. Di situ juga ada yang janggal bang. Janggalnya kenapa? Salah satu temen gua di situ, Sonya, dia drop. Baru banget kita mulai pendakian, tiba-tiba drop. Padahal secara logika kita nggak kekurangan makan, maksudnya nggak telat makan lah, teratur nih makan. Cuma kala itu nggak tahu, tiba-tiba baru banget bang, baru satu tanjakan dia udah drop. Kenapa gue bilang janggal? Karena gue tau lah, Sonya nih emang perempuan yang basicnya pendaki gitu bang, bukan yang baru sekali dua kali pendaki. Jadi ya, dan gue pun juga udah tahu dia gitu, nggak mungkin nih anak baru mulai tiba-tiba langsung drop gitu. Tadinya kita nggak mau maksain, tapi dia bilang, oh ya udah lanjut, ya udahlah. Mungkin yang lain juga mikirnya ya soalnya drop biasa ya, gue juga mau buang pikiran negatif gue, yaudah lanjut lah demi perjalanan lanjut ya kan. Sekitar jam berapa, jam 11 atau setengah 11 gitu sampai di pos 1 bang, istirahat sebentar, lanjut lagi kita ke pos 2. Di pos 2 sempat istirahat, ngobrol-ngobrol bareng pendaki lain karena kondisi jalur pendakian juga rame gitu kan. Sampai ketika sampailah gua dan tim gua di pos 3. Tapi sebelum gue sampai ke pos 3, temen gua Bang Del sama si Alfi ini, dia udah jalan duluan. Jadi ketika gue sampai di pos 3, mereka langsung jalan karena mereka udah sampai di pos 3 duluan. Jadi udah istirahat duluan mereka. Di situ tinggal 7 orang, yang 2 udah jalan kan. Baru istirahat sekitar 2-3 menit. Di situ temen gue drop bang. Ada lagi temen gue satu, Rifki nih. Dia sahabat gue, dia drop. Maklum juga kan, karena dia baru pertama kali pendaki langsung mendaki Semeru gitu bang. Jadi gue tau lah, mungkin dia drop karena belum terbiasa gitu sama trek. Gue yang saat itu belum capek, akhirnya gue berinisiatif, tasnya dia gue bawa lah. Dan gue memilih untuk jalan duluan, menyusul yang temen gue yang udah jalan duluan itu Bang Del sama Alfi. Yang lain masih istirahat, gue jalan duluan sendiri. Gue bawa tasnya Rifki, depan belakang tas semua bang. Lanjut lagi mau ke arah Ranukumbolo. Dari pos 3 itu
ada tanjakan tuh bang, tanjakan terjal. Mungkin yang pernah ke Semeru tahu lah. Setelah pos 3 itu ada tanjakan terjal tuh. Sebelah pos 3 sih, bukan sebelahnya. Setelah tanjakan itu, 15 menit lah kurang lebih dari tanjakan itu, gue istirahat. Gue istirahat itu di persimpangan. Dari sini, persimpangan seperti ini bang. Sebelah sini jurang, sebelah sini trek belokan gitu. Nah gue istirahat sebelah sini kayak ada spot gitu, spot pohon kecil, gue istirahat di situ. Gue belum ketemu tuh sama temen gue yang Bang Del sama Alfi. Mungkin mereka nggak istirahat, jalan duluan kali kan. Karena gue capek bawa 2 tas kan. Ya udah gue istirahat. Gue nyender sama pohon bang. Tas gue taruh nih dua-duanya kanan kiri. Gak lama kemudian terlihat dari kejauhan nih, dari arah pos 3, terlihat 2 temen gue, yaitu Teguh sama Putri. Gue bilang, oh mereka jalan duluan kali kan. Ya udah. Ternyata pas sampai deket gue, ada yang aneh. Anehnya gini loh. Gue kenal bang, kenal deket gitu sama Putri ya kan. Tau lah, Putri tuh orangnya ceria gitu, ceria. Kali ini pas lewat depan gue, justru kayak gue asing liatnya bang. Dia tuh kayak dingin banget. Dia cuma nanya, sendirian? Gue bilang, iya gue sendirian. Gue gak lihat Bang Del sama Alfi udah duluan kali, gue bilang gitu ya kan. Pas itu si Teguh cuma senyum, gak ngomong apa-apa sama sekali. Terus tiba-tiba Putri bilang, ayo lanjut. Karena gue masih capek, gue gak pikir macam-macam juga kan. Gue bilang, ya udah duluan aja, gue nunggu yang lain aja. Capek gue sini dulu. Oh yaudah kita duluan ya. Udah. Habis itu kan belokan terus turun begini bang. Udah gak kelihatan tuh mereka. Ya udah. Istirahatlah gue bang, nyender gue ke pohon. Pas gue nyender nyantai, gue bengong begini. Kaget gue bang. Dari arah pos 3, temen gue si Putri sama Teguh lewat lagi bang. Dari bawah lagi tuh? Dari sana lagi, dari arah yang sama. Padahal kan tadi gue udah lihat dia udah jalan ke bawah gitu, ke arah Ranukumbolo. Ini dari pos 3 ada lagi. Lah, Putri sama Teguh. Bukannya tadi dia udah lewat? Gue nggak lihat dia balik lagi. Tapi gue nggak tahu kenapa. Di situ baru gue ngeliat itu bener Putri. Karena kenapa? Dia ceria. Dari jauh udah teriak-teriak, "Weh Boni, lu sama siapa?" Gini. Gue bilang, "Gue sendiri Put. Gue nggak ketemu sama Bang Del sama Alfi. Udah duluan kali mereka." Loh, emang mereka nggak istirahat? Yang nggak tahu. Terus si Teguh nanya, "Ayo mau lanjut gak?" Gue bilang, "Ya, gue capek, lu duluan aja dah." Pas dia bilang gitu, "Ya udah, Bon, gue jalan duluan ya. Anak-anak masih di bawah." Gue tanya gitu kan, kata dia masih. Habis itu dia jalan bang. Di situ gue stres bang. Gue bilang, yang pertama lewat siapa gitu kan? Yang pertama lewat siapa? Ini kok lewat lagi gitu ya kan? Coba bang bayangin kalau misalkan gue tadi ngikut yang pertama. Gue nggak tahu udah gimana ceritanya ya kan? Nah, 10 menit dari situ, temen gue datang, semua yang dari 4 dari bawah. Yoga, Rifki, Bang Baim, sama Sonya. Mereka nanya, "Lu sendiri, Bang Del sama Alfi kemana?" Gue bilang, "Bang, nggak tahu, dia jalan duluan." Di situ gue pucat, keringetan gue. Gue nggak tahu, emang dia nggak bareng lu? Lu nggak ketemu? Enggak, gue nggak ketemu gitu kan. Terus dari situ gue nanya, gue balik nanya dong. Gue pengen memastikan. Putri sama Teguh tadi lu udah lewat, gue bilang gitu kan. Putri sama Teguh udah lewat. Lu orang pada nggak bareng emang? Gue tanya gitu. Kata mereka, Putri sama Teguh lewat. Putri sama Teguh masih di bawah. Makin aneh dong. Makin gue lah masih di bawah. Apaan sih? Lah gue ngotot dong. Gue udah 2 kali ngeliat dia gitu. 2 kali ngeliat dia berdua lewat gitu. Gue bilang, apaan sih? Gue barusan lihat gitu. Dia berdua lewat gini. Wah debat lah bang gue, panjang lebar segala macem tuh sama mereka berempat debat. Gue tanya, emang di sini ada jalur lain bang selain jalan ini? Gue nanya sama Bang Baim karena Bang Baim kan sebagai leader dia udah pernah duluan lah ke situ. Gue tanya, emang di sini ada jalur lain bang ke arah Ranukumbolo? Bang Baim bilang nggak ada. Lah terus orang gue tadi lihat dia lewat gitu kan? Kata dia, ya lu halu lu jangan-jangan. Lah halu gimana? Gue bilang, karena nggak mungkin dong kita rame-rame turun lagi untuk cek ke bawah gitu. Lumayan jauh juga bang. Ya uga juga gue suruh turun mah. Ya udah sampai situ. Gue bilang, ya udah,
kita buktiin aja, kita ke Ranukumbolo, kita tunggu di Ranukumbolo aja. Kita istirahat di Ranukumbolo. Kita lihat tuh gue sama Putri emang beneran udah lewat apa belum. Singkat cerita, akhirnya gue ngelanjutin perjalanan ke arah Ranukumbolo. Nah, di situ gue ditinggal sama temen-temen gue karena gue bawa 2 tas. Di situ gue jalannya lambat. Gue jalan paling belakang, akhirnya mereka sampai duluan lah ke Ranukumbolo. Gue masih di atas, kelihatan kan ke bawah. Di situ gue ngeliat ada Teguh sama Putri. Dalam hati gue, wah bener. Berarti mereka udah sampai gitu, udah jalan tadi bener. Yang gue lihat tuh bener. Tapi pertanyaan gue, kok lewatnya 2 kali gitu? Yang pertama siapa gitu? Nah nggak peduli lah. Yang penting gue ketemu dulu gitu sama orangnya, gue tanya ya kan. Gue ngomong kan, ini Putri sama Teguh udah nyampe. Tadi katanya masih di bawah. Gue tanya, emang lu lihat mana Put? Kata dia. Ada, gue lewat lurus, gue samping warung. Gue nggak lewat tanjakan. Katanya gue nggak lewat tanjakan. Capek banget kalau lewat situ. Kan ada jalur sini motong gitu, motong sedikit nggak lewat tanjakan. Ya emang agak melipir lebih jauh, tapi seenggaknya ngelewatin tanjakan itu nggak lewat situlah intinya. Singkat cerita gue lanjut lagi nih ke Ranukumbolo, cuma yang tempat orang pada ngecamp tuh bang. Istirahat dulu sebentar situ, makan. Itu kurang lebih udah sore bang, jam 3 dah, menjelang asar itu. Lanjut lagi lah gue ke Tanjakan Cinta nih, Tanjakan Cinta. Biasalah bang, orang-orang kalau Tanjakan Cinta ya kan, pada ngikutin mitos mereka tuh. Yang gak boleh nengok ke belakang. Nah gue sengaja, gue paling belakang nih. Biar pada gak gangguin gitu kan. Ya gue juga kepo mitos kan katanya kalau lewat Tanjakan Cinta nih kan. Kalau kita dalam hati nyebutin gitu kan. Orang yang kita sayang atau kita cinta. Gue bakalan langgeng dah, bakalan jadi lah yang belum jadi kayak gitu. Berapa nama yang lo sebut? 1 bang, iya. Nah, singkat cerita sampailah gue tuh di antara bukit setelah Tanjakan Cinta. Nah di antara bukit itu, belakang gua Ranukumbolo, depan gua ini itu yang ladang verbena itu bang, ladang verbena, namanya Oro-Oro Ombo. Nah kita ngeliat itu kan, wah nih treknya luas banget gitu, indah banget sih emang bang. Cuma kita nggak langsung lanjut, istirahat dulu bentar, ngobrol-ngobrol, barulah yang lain lanjut. Yang lain lanjut, gua paling belakang nih tetep, gue sweeping aja paling belakang. Pas gue paling belakang turun tanjakan juga tinggi tuh bang, turunan terjal gitu kan. Pas gue turun, di situ gue ngeliat soalnya drop lagi bang. Soalnya drop kayak nggak kuat jalan gitu. Padahal udah nggak bawa apa-apa, dia bawa dirinya sendiri, lenggang gitu. Tapi kayak gimana ya, kayak nggak kuat jalan. Karena gue di belakang juga, mau nggak mau gue nemenin Sonya. Jadi tuh gue di sepanjang jalan itu Oro-Oro Ombo gue berdua doang sama Sonya. Terkabul berarti tadi itu loh, mitos tadi. Wah bukan ini emang gue Sonya, enggak, bukan. Akhirnya singkat cerita gue sampai dah bang di Cemoro Kandang. Itu kurang lebih jam 4 bang. Yang lain udah pada leha-leha bang. Ada yang makan semangka. Di Cemoro Kandang tuh masih ada orang dagang bang. Iya masih ada satu warung gitu dagang kecil. Langsung kan gue tanya, lu pada dari tadi? Iya dari tadi, lu lama banget ngapain aja? Buset, lu kagak lihat ini orang drop, gue bilang gitu kan. Yaudahlah, sampailah gue Cemoro Kandang jam 4. Nah, gue lihat jam bang. Gue tahu jam 4 itu karena gue lihat jam. Ketika gue lihat jam, wah jam 4 nih gue bilang. Terus gue tadi inget bang. Sebelum gue mendaki ke Gunung Semeru itu, gue sempat nanya bang sama senior gue yang udah pernah mendaki Gunung Semeru gitu. Gue tanya lah. Dia bilang sama gue, ya biasa aja sih kayak gunung-gunung pada umumnya. Cuman gue nitip pesan sama lu. Kalau lu nyampe Cemoro Kandang itu udah jam 4 atau lebih dari jam 4 sore, lebih baik lu berikaya di situ atau lu buka tenda ngecamp di situ, jangan lanjut perjalanan. Gue tanya, kenapa emang? Kok kayak gitu? Bukannya biasa aja, kan belum malam juga. Kan setahu gue kalau gunung yang bahaya nge-trek malam gitu bang ya. Dia bilang, yang gue tahu itu antara Cemoro Kandang sampai Jambangan itu treknya jauh kata dia. Selain treknya jauh, banyak orang juga bilang mitosnya itu titik angker juga, salah satu titik angker di Gunung Semeru. Belum lagi binatang buas bang. Di Semeru kan tuh masih banyak macan tutul tuh bang di situ. Di situ gue langsung kan mikir, wah iya, ini udah jam 4. Masih gue gak mungkin lah gue lanjut kan. Secara gue udah dibilangin gitu. Takut gue kenapa-napa juga kan. Apalagi ada yang drop bang. Gue inget temen gue ada yang drop gitu kan. Ya udah,
Akhirnya gue bilang lah ke leader gue nih, Bang Baim, Bang, ini udah jam 4 sore bang, mau setengah 5. Kalau kita lanjut ke Jambangan, apa nggak kejauhan bang? Apa takutnya kena trek malam bang? Menurut lu gimana bang? Secara setahu gue kan ya bahaya bang, ya kan jalan trek malam. Ini juga soalnya drop gitu. Leader gue nih kayak nggak setuju gitu sama pendapat gue. Dia bilang, ya habis gimana Boni? Kita udah pending 1 hari untuk pendakian. Harusnya kan kita mendaki kemarin gitu. Tapi ya kita ke pending karena loketnya kemarin udah tutup. Jadi mau nggak mau lah kita harus lanjut. Gue bilang, serius lu bang, yakin? Apa nggak bahaya? Ya gimana ya? Bismillah aja lah. Wah, dengar leader udah ngomong kayak gitu ya kan, gue nggak bisa ngebantah. Karena dia juga udah pernah ke Gunung Semeru, ya gue percayain aja lah sama dia semuanya. Akhirnya gue lanjut tuh bang, kurang lebih setengah 5, bener setengah 5 itu. Lanjut gue. Lanjut perjalanan, biasa aja. Maksudnya ya nggak ada hal-hal yang apa gitu awalnya. Sampai kurang lebih 25 menit setelah Cemoro Kandang, ada satu keanehan yang terjadi gitu. Temen gua, Yoga, tiba-tiba berhenti. Dia ngeluh capek kata dia. Bilang, ya udah istirahat guys, istirahat capek. Oke, sekali istirahat bang. 2 kali istirahat. Itu pun jaraknya ya deket-deketan nih bang. Cuma jalan ibarat kata jalan 10 langkah udah capek. 10 langkah udah capek. Ya gimana ya kan? Ya udahlah istirahat. Sampai dia bilang bang, gue udah capek, udah nggak kuat. Yaudah kita istirahat di situ aja. Dia nunjuk ke arah kanan gitu. Yang sedangkan kanan kiri itu hutan bang, itu hutan belantara, nggak ada apa-apa. Dia bilang di sana ada pos terang tuh, rame pendaki pada istirahat. Loh kita yang di situ bingung kan? Kita nggak lihat apa-apa gitu. Nah teman gue tuh Rifki marah bang. Gak, lu gila, lu jangan halu lu. Ini di hutan mana ada pos. Tapi si Yoga tuh kayak udah lihat sesuatu, emang bener-bener lihat sesuatu gitu bang. Gue diam di situ bang. Gue mikir nih anak kenapa gitu kan. Gue liatin mukanya pucet bang, pucet gitu apa. Gue tanya, enggak kalau lu nggak kuat bawa barang-barang, kasih yang lain aja. Enggak, gue kuat. Jalanlah gue lagi akhirnya. Singkat cerita gue berhasil ngeyakinin gitu, teman-teman gue berhasil ngeyakinin dia untuk jalanlah gue. Akhirnya maghrib bang, ajan maghrib, break dong. Gue tahu itu maghrib karena ada pendaki turun dari atas bawa handphonenya kedengeran suara azan bang. Iya gue bilang lucu juga, Esa Hidayah kayak handphonenya ya. Iya, kita break maghrib, diem semua. Persiapan headlamp kan karena mau trek malam. Setelah semua udah siap, udah yakin semuanya, jalan lagi bang. Di situ jalan. Di situ gue ngeliat tempo pendakian makin tegang. Kenapa gue bilang makin tegang? Karena masing-masing dari kita nih saling mendahulukan gitu. Posisinya gua di belakang tuh bareng Bang Baim. Nggak ada apa-apa, cuma nggak tahu kayak mungkin yang gue lihat sepenglihatan gue tuh temen-temen gue kayak takut bang. Kayak kekhawatirannya tuh udah makin menjadi-jadi gitu. Apalagi saling balap-balapan lah ya. Iya, apalagi itu kan gelap gitu bang ya. Udahlah. Akhirnya gue jalan, kita semua berharap buru-buru sampai Jambangan. Wah berharap kan di Jambangan, wah rame lah gitu. Karena itu sepi banget bang, jalanan di hutan itu sepi banget. Bener tim lu doang ya? Tim gue doang, nggak ada lagi. Tadi masih pas belum maghrib tuh masih banyak yang turun. Ini udah nggak ada bang, sepi. Di situ yang gue lihat sebelumnya soalnya drop. Di sini soalnya nggak kelihatan drop bang. Jalan terus kayak ketakutan kita semuanya bareng-bareng. Sampai ketika Bang Baim bilang sama gue, Boni, bentaran istirahat, break. Iya kenapa? Lu di belakang aja Boni. Gue nggak kuat. Gue bilang kan, lah, kenapa bang? Nggak apa-apa. Gue di depan lu aja. Lu pengen belakang nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa bang. Gue nggak tahu juga dia kenapa gitu kan. Yang gue lihat sih Bang Baim mukanya pucat gitu. Kayak habis ngeliat sesuatu, nggak tahu juga sih. Akhirnya ya udah, kita nggak pikir panjang kan. Mau buru-buru sampai juga kan, jalan lagi lah. Gue posisinya paling belakang bang. Wah, itu gue ngerasain bang kayak gimana ya. Mungkin itu yang dirasain Bang Baim kali ya. Di belakang tuh, setiap kita jalan, di belakang gue denger ada suara kayak macem-macem lah bang.
suara orang ngobrol, suara apa gitu. Cuma yang gue lihat kosong. Gue sempat tengok ke belakang kosong. Gue bilang, aduh, ya udahlah, jalan terus gue. Singkat cerita, sampailah gue di Jambangan, Bang. Wah, pikir gue tenang. Wih, Jambangan, pikir gue tenang. Ternyata semua di luar ekspektasi, Bang. Jambangan waktu itu sepi, gelap banget, Bang. Wah, akhirnya kita nggak mau istirahat lama-lama di situ. Kita pikir mending lanjut aja gitu, karena nggak baik juga nih di sini. Takut kenapa-napa gitu. Nah, di sini depan gue Teguh, Bang. Depan gue Teguh, di belakangnya Teguh gue, belakang gue Bang Baim. Itu pas dari Jambangan gue mau lanjut lagi tuh, mau ke arah ituan Kalimati. Nah, gue ngeliat nih, Bang. Kan tuh ladang yang dulu segede tuh, Bang ya. Sebelah kanan, gue nggak tahu yang lain ngeliat apa enggak. Gue ngeliat banyak anak kecil, Bang. Sebelah kanannya? Sebelah kanan gue. Kan gue jalan di tengah-tengah ladang Edelweiss nih. Gak gede-gede banget ladang Edelweiss. Kalau ke kanan gede sih, cuma kalau ke kiri banyak hutan-hutan juga gitu, Bang. Ini sebelah kanan, Bang. Dan gue udah tahu kalau ini bukan manusia. Ya nggak logis dong, Bang. Mereka anak kecil jam segitu main di tempat kayak gitu, ada sekitar 4-5 orang. Anak kecil biasa kayak manusia gitu? Iya. Nepak, Bang. Napak. Lari-larian. Tapi yang lainnya kayak nggak tahu. Makanya gue bilang gue tahu kalau itu bukan manusia, karena yang lain pun bersikap kayak nggak ada apa-apa. Tapi ya gue yang lihat gimana, Bang. Salahnya itu juga sih, ketika dibilangin jangan nengok kanan kiri, gue malah nengok kanan kiri. Ya karena gue juga was-was juga gitu, Bang. Takutnya kanan kiri gue apa gitu kan. Pas gue nengok ke kiri, di ujung sono, Bang, ada pohon kan gitu. Pohon tuh udah tinggi, Bang. Tapi gue ngeliat ada kayak makhluk hitam gede ngelebihin pohon itu, Bang. Sebelah kiri gue, persis. Gue tahu itu makhluk, matanya kelihatan. Matanya ke arah tim gue. Kan gue center gitu, Bang. Gue pakai headlamp, gue nyenterin dia. Kelihatan di situ langsung lah. Gue makin panik dan gue nggak berani dari situ. Gue nggak berani nengok kanan kiri. Nggak lama dari situ, teman gue Teguh jatuh, Bang. Jatuhnya nggak wajar. Kenapa gue nggak bilang nggak wajar? Karena gue yang lihat. Teguh jatuhnya kayak pemain bola di tackle, Bang. Pemain bola lagi bola di tackle. Sedangkan itu pasir, rata, Bang, jalanan. Sampai guling-guling maksud lu? Hah? Ya enggak sampai guling-guling, Bang. Sampai gitu, Bang. Langsung jatuhnya begitu. Padahal gue nengok, gue senterin bawah juga nggak ada apa-apa, Bang. Langsung kan kita semua langsung panik. Wah, Bu, kenapa bisa jalan nggak? Masih bisa jalan nggak? Dia tetap maksain bisa jalan, gue bisa jalan. Udah, jalanlah gue. Dia juga nggak mungkin untuk istirahat di situ, kayaknya dia nggak yakin gitu. Pas gue jalan 15 menit tuh ke arah ke bawah, kelihatan lah, Bang. Di bawah nih ada tenda. Lampu-lampu tenda. Dari jauh, dari sono kelihatan nih, Bang. Di sono kayak bukit gitu kelihatan. Tuh tenda-tenda. Wah, itu gue bilang, wah, ini udah sampai nih Kalimati, udah deket ya kan. Nah, udah kita jalan. Pas kita jalan menurun itu, gue lihat di bawah tuh juga udah banyak tenda. Wah, udah sampai kita Kalimati, bener gak? Dari jauh emang kelihatan di sono Kalimati, udah rame banget. Suara orang pun udah kedengeran dari sono. Semangat lah kita jalan nih. Tek kita turun, tek. Pas sampai di bawah, bengong gue, Bang. Mana tendanya? Kosong, nggak ada tenda. Udah mati gue. Perasaan tadi di bawah ada tenda dah. Itu kayaknya yang lain sadar deh. Semua juga lihat tenda. Semua juga bingung ketika tenda itu nggak ada. Kita nggak ada dialog, Bang. Sepanjang itu jalan terus aja. Pas di situ berhenti semua. Diam, ya kan? Tiba-tiba ada yang nanya. Seinget gue sih Putri yang nanya. Dia nanya, perasaan ada tenda? Mana tendanya? Kita semua ya udah nggak ngerespon. Diem gitu, saling lihat-lihatan gitu kan. Nah, tiba-tiba kita lagi hening gitu. Suara Bang Baim memecah keheningan dah. Mungkin dia nggak mau semua makin panik ya kan. Dia bilang, yaudah yuk lanjut. Kalimati udah deket tuh. Nggak nyampe 5 menit udah Kalimati lagi gitu kan. Ya udahlah, kita lanjut nih lagi. Bener, Bang, nggak lama dari situ sampailah gua di ladang savana gitu. Ladang savana tuh kayak rumput semua luas, bentangan ya tanah lapang gitu luas. Ternyata itu Kalimati dan itu bener, Bang. Banyak tenda-tenda pendaki. Ketika gue nyampe situ, gue nengok ke atas, Bang. Itu indah banget, Bang. Bintang-bintang kan, bulan deket banget semua. Akhirnya lepas juga dari penderitaan ya kan. Gue taruh beban negara, gue tiduran, Bang, di situ.
Gue bengong di situ. Tuh pokoknya pikiran gue udah bersyukur aja bang. Alhamdulillah ya Allah selamat gitu ya, alhamdulillah. Masih dikasih kesempatan buat ketemu halayak ramai lagi gitu. Tadi nggak kebayang kalau kejadian tadi itu terus menerus terjadi gitu kan. Tiba-tiba temen gue Rifki balik lagi, bangunin gue, Boni, ayo udah buruan istirahatin, ntar aja tanggung tuh gitu kan. Bangun tenda dulu, baru kita istirahat. Ya udahlah, singkat cerita kita langsung buru-buru buka tenda karena udah capek juga. Yang lain masak, gue benar-benar tuh masukin pakaian semua, makan, kurang lebih jam 10 kita istirahat. Kurang lebih 2 jam istirahat, kemudian gue bangun, persiapan untuk summit. Terus gue coba tanya-tanya kan, pada mau summit nggak? Ternyata pada nggak mau. Di situ yang mau summit cuma Alfi, awalnya cuma Alfi nih. Terus mungkin Bang Baim nggak tega kalau gue jalan berdua, karena gue sama-sama belum pernah gitu kan. Akhirnya dia mungkin sebagai leader ya mau nemenin lah, kan di depan udah pernah juga gitu. Dia mau ngegating kita ke atas lah, nemenin. Nah, gue jalan ke atas. Ketika gue sampai di pintu hutan terus setelah Kalimati situ kan, kayak lorong gitu, lorong dari pohon-pohon sih, lorong alami gitu. Di situ gue berhenti. Gue bertiga saling bertanya kan, ini gimana nih? Lanjut gak? Yakin gak nih? Masalahnya sepi banget nih, kayaknya belum ada yang muncak gitu kan. Tapi kata gue tanya kan ke Bang Baim, lah emang biasanya orang muncak pada jam berapa bang? Bukannya jam segini? Iya sih, bahkan jam 10 aja udah banyak yang jalan biasanya. Itu yang pada mau lihat sunrise gitu di atas. Ya udah bang, terus gimana bang? Lu mau nunggu orang bang? Udah tunggu orang dulu sini. Akhirnya gue nungguin tuh sekitar 15 menit gue diem di situ bang. Nah, sampai 15 menit gue nunggu nggak ada orang ternyata bang. Ya gimana ya kan? Gak mungkin dong kita balik lagi kan? Mau nggak mau lah, lanjutlah jalan. Alfi di depan, gue kedua, Bang Baim di belakang, karena gue bertiga doang. Jalan lah. Makin ke atas tuh makin ngeri gitu bang. Rasanya tuh feel-nya makin beda gitu. Kayak ada perasaan was-was, ada apa segala macam gitu kan. Nah, di situ gue ngerasain bang, kanan kiri gue kayak banyak orang bang. Kanan kiri gue tuh kayak sepanjang gue ngetrek nih, itu orang kayak pada berjejer bang. Itu yang gue rasain. Jadi orang-orang pada berdiri, ngadep ke lu. Iya. Gini loh bang, pas kita jalan tuh ya kan, ya kerasa lah. Kerasa gini, emang gue gak lihat nih bang, tapi itu tuh sumpek bang. Kayak banyak orang secara ya kan, kita di hutan kayak gitu, mana mungkin sumpek. Ya emang malam itu, gue ngetrek malam, emang rebutan oksigen sama pohon gitu kan. Gak baik kan sebenarnya ngetrek malam. Tadi aja maksudnya trek sebelum itu aja itu lorong loh bang, logikanya bisa lebih sumpek gitu. Tapi trek ini yang makin kebuka itu makin kayak udara tuh makin sempit banget bang. Kayak suasananya jadi nggak nyaman. Iya nggak nyaman, terus kayak gue ngerasa itu diperhatiin banyak orang bang. Gue jalan kurang lebih setengah jam perjalanan gue masih belum ketemu orang sama sekali bang. Barulah nih ada keganjilan nih. Gue jalan, seketika dari belakang gue denger bang, ada suara orang ngikutin, rombongan ngikutin. Gue taksi dari pijakan kaki yang gue denger ya, sekitar 3-4 orang, atau bahkan 5 segitulah kurang lebih. Itu setiap gue jalan, itu ada suaranya bang, truk. Tapi gue nengok nih, gak ada. Itu tiga-tiganya kita sadar kayaknya. Suara itu makin ngeganggu bang, kita berhenti, dia ikut berhenti, suara jalan kita makin jalan gitu kan. Sampai akhirnya gue udah bete, udah kesel juga, udah kayak apaan sih nih ngikutin gue gitu kan. Kayak udah, ya perasaan udah gak nyaman lah diikutin terus, padahal gak ada wujudnya gitu kan. Berhentilah gue. Suara itu perlahan kayak berhentinya satu-satu gitu bang, truk gitu. Gue bilang, wah fix sih. Ini bener-bener diikutin nih, gue bilang gitu kan. Gue baca-baca, gue nengok ke Bang Baim nih di belakang gue. Itu udah kayak pucat panik gitu.
Nah di situ gue ngeliat Bang Baim drop tuh bang di situ. Terus dia nanya, dia minta air. Terus setelah itu ketahuan tuh Bang Baim drop karena ya bentar-bentar dia minta break bang. Oh ya break dulu ya tuh. Nah nggak lama kemudian kelihatan tuh bang dari bawah banyak center tuh di situ. Gue bilang, wah ini baru nih yang dari bawah pada naik ya kan, rombongan. Tenang lah gue, tungguin. Nah udah, itu gue lihat panjang bang rombongan, kagak putus-putus itu. Mungkin mereka naiknya bareng-bareng apa gimana, nggak ngerti itu. Entah orang open trip ya, gak ngerti juga. Bareng itu bang, wah ya rame banget loh di bawah loh. Iya, alhamdulillah udah kita tenang. Jalan lagi aja yuk, jangan. Daripada kita dempet sama dia kan gak enak. Yang penting kita tahu di belakang udah rame gitu. Jalan sampai akhirnya Bang Baim udah nggak kuat di situ. Yang nggak kuat bang, muntah-muntah lah dia di situ. Gua yang lihat Bang Baim kayak gitu, gua aneh bang. Beberapa kali gue mendaki Bang Baim, dia orang yang kuat. Ya cocok lah untuk jadi leader. Pengalaman pun juga di dunia pendakian udah nggak bisa diragukan. Cuma gue nggak tahu kenapa. Tiba di situ dia kelihatan lemah banget bang. Kayak muntah-muntah apa segala macem, minta air, minta ini. Gue bilang, ini orang kenapa ya kan? Apa ada yang nggak beres apa gimana? Gue nggak ngerti. Terus gue tanya, bang, gimana nih? Mau lanjut gak? Kata dia, lanjutlah, yuk. Lu berdua gimana? Ya bang, jangan bang, gak usah maksain. Gue bilang gitu kan. Karena gue mikirin kondisi dia juga bang. Gue gak mau egois. Ya puncak mah biarin lah, gak kemana-mana puncak juga kan. Lah kalau temen gue ini kan, akhirnya gue debat sama dia Bang Baim. Dia masih maksain mau ke atas bang. Dia gak mikirin kondisinya. Dia mikirinnya gue berdua. Salut sih gue sebagai leader. Itu, salut sih gue sama dia. Cuma ya di satu sisi gue lihat dia udah gak memungkinkan untuk naik bang. Akhirnya gue tanya si Alpi, Pi, lu gimana? Mau lanjut atau mau turun nih? Voting lah gue gitu, kata dia. Sebenarnya sih gue pengen naik ya, karena sayang banget dari sini, kata dia gitu. Cuma gimana kalau emang pada mau turun, ya udah ayo turun, kata si Alpi gitu. Bang ayo turun, gue bilang gitu kan, kata dia. Ya udah lu nanjak aja. Kalau misalkan kayak gitu, lu berani nggak turun? Kalau misalkan ini, lu turun sama gue. Si Alpi biarin aja lanjut, gue bilang gitu, bareng sama rombongan lain, ikutin kan. Karena gue nggak mungkin dong ninggalin dia sendiri kan bang. Orang lagi drop gitu kan, ntar kenapa-napa. Tapi dia nggak mau bang. Dia juga kasihan juga ngeliat si Alpi kali ya, dia mau naik gitu. Udah tanggung banget bang ya lah. Mungkin depan muka gitu kan. Udah summit gitu. Puncak tertinggi kan di Pulau Jawa. Akhirnya dia ngomong sama gue. Ya udah, Bon, lu lanjut aja sama si Alpi. Gue turun ke bawah. Hah? Serius lu? Nggak mau gue bang, gue bilang gitu. Debat lagi lah kita di situ panjang lebar. Yang intinya pada akhirnya ambil keputusan, gue sama Alfi harus lanjut jalan, dia turun. Sebenarnya gue nggak nyaman sama keputusan itu, karena gue khawatir sama kondisinya dia bang. Tapi apa daya kan, gue juga nggak bisa ngebiarin si Alfi ke atas sendiri. Tapi gue bilang, bang, sebelum lu turun, kita tanya dulu nih sama rombongan yang paling depan. Di bawah rame nggak? Kalau di belakang mereka ternyata putus, rombongannya sepi gitu, yang naik sepi, gue turun sama lu bang. Akhirnya nggak lama gue nunggu, mereka sampai tuh rombongan yang paling depan. Nyampe di situ gue langsung tanya, bang, di bawah rame yang naik? Kata dia, wah rame banget bang, panjang ini nggak putus-putus, baru pada mau berangkat, katanya gitu. Gue bilang, wah aman lah gue. Di satu sisi gue bisa tenang gitu, bahwa di bawah rame gitu, nggak terlalu khawatir dah kalau Bang Baim mau turun sendiri gitu kan. Tapi tetap nggak bisa dibohongin bang, gue masih mikir yang aneh-aneh lah, takut dia kenapa-napa gitu kan, karena lagi drop juga bang posisinya. Ya orang kan sebatas lewat ya, paling nolongin sekedarnya bang. Beda sama emang yang temen seperjalanan dia kan, kayak gitu. Gue rasa saat itu adalah konflik terbesar yang gue alami selama pendakian, yang dimana menurut gue itu adalah sebuah dilema. Ketika gue di satu sisi harus meninggalkan teman gue yang drop, harus turun sendirian, tapi di sisi lain gue harus nemenin temen gue juga muncak gitu. Gue juga nggak tahu apakah ini adalah penyebab awal yang bikin gue tersesat nantinya. Di part terakhir,
sampai titik di mana ini yang bikin gue gak bisa lupa sama pengalaman ini sampai sekarang. Gue tiba-tiba ngeliat ada perkampungan. Kalau emang ini waktunya saya gitu, emang ini udah akhir hidup saya, udah silahkan diambil, bilang gitu ya kan. Saya ikhlas